Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Alvin Faiz menikah dengan Henny Rahman. Saya nggak tahu itu siapa, tapi kayaknya ya kalian semua tahu. Tapi ternyata setelah dicari tahu, ini adalah mantan istri dari Zikri Daulay. Saya baru browsing tadi. Dan terus kemudian menimbulkan tanda tanya yang besar karena pernikahannya dengan Larissa Chow yang akhirnya berakhir ini kayaknya baru masih anget banget gitu loh. Bukunya tuh kayak baru dicetak, baru cerai. Dan ya kok secepat itu? Terus kemudian orang-orang ini berspekulasi, jangan-jangan, saya nggak mau ngomong ini gibah, dan gibah itu dosa. Tapi apapun itu tadi, saya akan coba untuk lihat melalui kartu. Dan kita akan segera lihat apa yang akan terjadi. Dari data-data yang dikumpulkan dan analisa kartu saya ini, ternyata memang ya ini adalah sebuah hubungan yang kalau saya bilang ya kabar baik ya. Karena ya duda terus kemudian menikah. Seseorang menikah itu tetap kabar baik, apapun itu. Karena pernikahan adalah hal yang juga suci, dan memang ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh insan manusia. Dan jika ini terjadi, ini tetap kabar baik. Walaupun orang akan mengkait-kaitkan dengan hal yang lainnya. Dan mengingat itu, ya kita akan lihat dulu. Kalau dilihat dari pernikahannya, ini sah. Karena janda ketemu duda, terus kemudian nikah. Nggak ada perselingkuhan sebelumnya. Dan terus kemudian nggak ada juga ya seseorang yang terus kemudian melakor atau apa, dan semuanya terjadi memang dengan ya karena apa? Karena kemarin Larissa Chow itu waktu itu nggak menjadikan si Henny ini sebagai salah satu, ya kecuali dia nggak cerita ya, tapi oke lah, anggap saja kita husnuzon, semuanya terjadi. Dan si Alvin Faiz ini juga pernah meminta dicarikan oleh si Zikri Daulay ini, yang mana ini ternyata ada teman futsalnya, untuk dicarikan pasangan yang berikutnya. Dan dia memang secara eksplisit mengatakan kalau bisa janda. Mungkin karena mengikuti sunnah Rasul atau apapun itu. Atau mungkin ya sesimpel males kalau harus ngajarin lagi, berumah tangga dan sebagainya. Karena terbiasa dirawat oleh Larissa Chow dengan 2 anaknya. Jadi kalau saya pikir, ini kita harus tahu bahwa ini adalah kabar yang baik, sesuatu yang baik. Kedua, ini adalah sesuatu yang legal, baik secara agama dan secara hukum. Ini dilakukan secara legal, tidak ada pengkhianatan di situ yang kita tahu. Nah, tapi sebenarnya permasalahan yang terbesar adalah segala hal itu nggak mungkin akan terlepas dari konteks. Kita itu nggak akan lepas dari siapa kita. Nah, seperti saya sudah katakan, nggak akan mungkin seseorang ini akan terlepas. Misalkan kayak kita tahu cerita Unyil, kita nggak pernah tahu sampai sekarang Pak Unyil itu namanya siapa. Kita cuma tahu itu adalah bapaknya Unyil, namanya Pak Unyil. Nah, kalau ternyata ibu-ibu di sini pernah punya anak, terus di sekolah dipanggil dengan nama anaknya, seperti istri saya namanya Mommy Darren, karena ya ini diasosiasikan dengan orang yang lain. Otomatis Alvin Faiz ini akan selalu diasosiasikan dengan almarhum Ustadz Arifin Ilham. Sehingga jika bukan anaknya Pak Ustadz almarhum, ini nggak ora popo. Tapi saat ini adalah putra beliau, putra pertama, pangeran mahkota. Semua orang pasti akan tertuju padanya. Dan ini akan jadi satu permasalahan adalah karena pernikahannya kemarin pun dengan Larissa Chow yang terus kemudian berakhir dengan sangat mengagetkan, menikah dengan cepat, ya otomatis orang akan berasumsi yang macam-macam. Terutama jika kita melihat bahwa almarhum Ustadz Arifin Ilham ini memiliki puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan ya kalau se-Indonesia. Jadi seharusnya dia akan tahu bahwa semua tingkah polanya ini akan terkonteks atau diasosiasikan dengan beliau. Kenapa? Karena ya dengan semua atribut yang dia gunakan, dengan namanya dia, dengan pekerjaan dan profesinya dia, ini tidak akan terlepas. Kecuali kalau memang ternyata ya dia ini sesuatu yang berbeda. Ya sama dengan misalkan Al-Ghazali. Ya walaupun dia ternyata bukan seorang musisi, tapi tetap dikaitkan dengan Ahmad Dhani sebagai sesama entertainer. Hal seperti ini nggak akan mungkin kita akan bisa lepaskan. Dan ini rupanya yang kalau menurut saya sedikit dilupakan oleh Alvin Faiz. Seharusnya Alvin ini punya banyak pilihan. Banyak sekali pilihan. Untuk ya menikah nggak dengan mantan sahabatnya. Janda itu banyak. Dan kalaupun iya, nggak juga jangan secepat ini. Atau misalkan juga hal-hal yang ya dia punya banyak sekali pilihan. Dan salah satu hal yang harus dia pertimbangkan adalah karena
Dia ini adalah anak dari Ustadz Arifin Ilham almarhum dengan nama besarnya. Dan ini harus menjadi pertimbangan yang mau sampai kapanpun dia harus mempertimbangkan. Terutama jika memang dia memilih untuk ada di bayang-bayang bapaknya. Karena di sini kalau menurut saya Alvin ini berkarir nggak berkarir yang lain. Akan berbeda kalau dia ini berkarirnya ya di bidang yang memang berbeda sama sekali. Kalaupun pengusaha, usahanya itu nggak selalu dikaitkan dengan usaha orang tuanya. Nggak mengelola aset bapaknya. Dan kalau ternyata dia memiliki path sendiri dan orang akan melihat bahwa dia ini, ya walaupun ini susah ya untuk tidak diasosiasikan karena nama Ustadz Arifin Ilham begitu besarnya, ini akan jauh lebih mudah. Orang tidak akan mengait-ngaitkan. Sehingga apapun yang dia lakukan pasti akan di-compare dengan orang tuanya, terutama bapaknya ini tadi. Dan masalah pernikahan, mengingat ya Pak Ustadz sendiri pun memiliki 3 istri di sini, 10 anak dari pernikahannya. Jadi kalau menurut saya ini satu hal yang harus juga dipertimbangkan dengan sangat matang. Kalau terus dikaitkan, saya pikir ya sudahlah. Mendingan dia ini cabut aja dari asosiasi dengan orang tuanya ini tadi. Biarkan Amer aja deh, yang Amer Azikra ini kayaknya lebih Ustadz Arifin Ilham. Jadi dia biarkan mengelola pondoknya, yayasannya atau apapun. Sebaiknya Alvin ini mengerjakan sesuatu yang lain. Karena jika memang ini terus terjadi, yang saya takutkan akan ada sesuatu yang tidak diinginkan yang akan terjadi ke depannya. Yang saya lihat ini, yang saya takutkan adalah akan adanya potensi perpisahan. Perpisahan di antara mereka berdua. Saya tidak mendoakan di sini. Dan itu belum terjadi. Dan sangat kecil mungkin kemungkinannya terjadi untuk saat ini. Tetapi kecil ini bisa akan membesar. Jika apa? Jika ternyata publik ini terus selalu mengaitkan dia, selalu membandingkan dia dengan bapaknya. Dan kalau seandainya dia keluar saja dari sini, seharusnya apa yang dilakukannya ini masih normal-normal saja. Loh, setelah cerai cepat menikah, ya nggak apa-apa juga, itu tetap baik. Tinggal nanti tanggung jawab ke keluarga lamanya akan seperti apa. Nah, kembali lagi kedewasaan Alvin di sini sangat-sangat dibutuhkan. Dan keluar dari bayang-bayang ayahandanya adalah jalan yang paling tepat. Dan jika memang itu sangat mungkin terjadi nanti, yang saya takutkan juga adalah, ini kalau saya lihat, kok kayaknya akan ada patah hati lagi. Kayaknya akan ada pernikahan lagi. Nah, apakah ini harus ada perceraian ataukah akan poligami? Tapi yang saya lihat ini bukan wanita terakhir. Dan ini semakin besar kemungkinannya jika ternyata dia masih di bawah bayang-bayang ayahnya. Tapi saat dia berani mengambil keputusan, keluar menjadi seorang pengusaha, apapun itu, apapun yang dia akan pilih ini nanti, atau mungkin dia pindah kota, hidup di negara yang berbeda, membuat kingdomnya sendiri, atau mungkin jadi ustadz yang berbeda, tapi nggak mungkin juga, pasti akan dibandingkan. Saya pikir sih ini akan kembali lagi, sepertinya ini bukan pernikahan terakhirnya. Ya walaupun apapun ini, kalau saya bilang sih, ya kalau nikah lagi sih, pernikahan ini kan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Perceraian adalah satu hal halal yang paling dibenci oleh Allah. Jadi kalau saya pikir mendingan poligami kali ya. Tapi jangan dimarahin loh, Bunda. Maksud saya di sini adalah daripada menceraikan, terus kemudian kayak Larissa Chow sekarang ini hidup dengan ketiga anaknya dan belum menemukan, ya walaupun terus kemudian dijodoh-jodohin dengan Zikri Daula yang kalau saya bilang nggak nyambung, Joka Sembung, nggak nyambung. Masa cuma gara-gara mantannya ini urus jadian mereka harus barengan, itu kayaknya sesuatu yang paling childish yang saya pernah dengar. Tapi ini adalah satu hal yang kalau saya pikir ini sudah terjadi. Sesuatu ini tetap positif. Pernikahan tetap sesuatu yang suci dan sudah berjanji di depan Allah SWT. Maka kita berhusnuzon, semoga mereka berdua ini dikaruniakan sesuatu yang sakinah, mawadah dan warahmah, seperti apa yang diucapkan oleh Alvin Faiz saat si Henny ini tadi menikah dengan Zikri. Nah, semoga memang samawa ini akan terjadi dan semoga ini adalah pernikahan terakhirnya. Tetapi jika memang mau seperti itu, coba pikirkanlah untuk Alvin di sini bahwa dia harus jauh lebih dewasa. Adik-adiknya dari ketiga pernikahan orang tuanya ini tadi, ini masih banyak. Dan mereka semua pasti akan mencontoh sosok Alvin ini tadi. Buat mereka, keberadaan sosok ayah, Ustadz Arifin Ilham ini seharusnya akan muncul di Alvin. Tapi memang jika itu tidak sanggup untuk dia lakukan, it's okay. Karena ya masih ada Amir dan harusnya dia ini juga bisa sukses di bidang yang lain. Tapi apapun itu, semoga kembali lagi pernikahannya di sini tetap diberkahi oleh Allah, diberikan kekuatan dan diberikan kemudahan di setiap jalannya. Dan untuk kalian semua yang belum menikah, bingung mau menikah atau ya harus menikah ya, mau menikah kapan dan sebagainya, hubungi nomor di bawah ini dan saya akan bacakan kartu khusus untuk kalian agar kalian bisa tahu siapa yang akan menikahi dan kalian nikahi nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.